Ya, jadi memang seperti yang kita tahu fungsinya prostat kan menghasilkan cairan manis seperti itu ya. Kemudian juga ternyata perkembangan dari kanker prostat ini membutuhkan hormon dari pria itu sendiri gitu. Nah, tapi memang keterkaitan antara aktivitas seksual dengan kanker prostat ini masih menjadi penelitian gitu di kalangan medis. Nah, kalau untuk ada atau tidaknya aktivitas seksual yang menjadi faktor risiko, itu sebenarnya ada beberapa penelitian, tapi memang menghasilkan hasil yang cukup berbeda gitu. Jadi penelitian di Eropa itu menyebutkan bahwa ternyata seringnya aktivitas seksual ini malah justru risikonya itu menurun nih gitu ya, karena disebutkan bahwa ketika cairan maninya itu keluar, itu akan mengeluarkan pula sel-sel peradangan dan dia akan terikut ke dalam sperma. Jadi dia menurunkan risiko dari kanker prostat. Nah, tapi ada penelitian lain yang berbeda yang menyebutkan bahwa kalau pria itu lebih sering masturbasi atau ejakulasi ya, aktivitas seksual seperti itu, malah itu bisa meningkatkan risiko kanker prostat dini di usia bahkan kurang dari 30 tahun seperti itu. Jadi intinya apakah adanya hubungan antara tidak ada lagi aktivitas seksual dan menyebabkan kanker prostat itu belum ada yang memastikan hal tersebut. Jadi faktor risiko yang mungkin lebih berperan adalah pertambahannya usia itu sendiri, karena semakin usia lanjut itu risiko terjadinya misalnya perubahan-perubahan genetik gitu ya di dalam tubuh kita itu semakin meningkat seperti itu. Jadi kalau untuk pertama mungkin kita bahas tentang bagaimana sih misalnya tata laksananya gitu ya kalau udah terkena kanker prostat. Nah sebenarnya tadi yang sudah dikatakan misalnya kanker prostat itu kan bisa diawali tanpa gejala gitu ya. Tanpa gejala dan itu berarti masih sangat dini ya ketahuannya gitu. Nah kalau misalnya memang kanker prostatnya itu belum bergejala dan masih sangat dini, itu bisa saja tidak dilakukan pengobatan khusus. Jadi hanya pengawasan ketat saja oleh dokter spesialis yang merawat, itu namanya watchful waiting ya, atau monitoring aktif dari dokter. Nah kemudian kalau stadium awal misalnya kanker prostat itu bisa dilakukan operasi pengangkatan prostatnya sehingga masalahnya selesai ya, untuk sel-sel kankernya sudah dikeluarkan. Kemudian juga ada yang namanya radioterapi, jadi ada kayak radiasi yang akan menghancurkan sel-sel kanker. Nah, lebih lanjutnya itu bisa juga nanti dikombinasi dengan misalnya kemoterapi, kemudian terapi hormonal yang akan nanti menekan hormon pada laki-laki sehingga sel kankernya itu akan mati dengan sendirinya. Kemudian juga ada imunoterapi, itu sudah lebih advance atau terapi lebih lanjut lagi, yang biasanya terapi-terapinya ini akan dikombinasikan. Nah, yang paling penting memang di sini adalah pencegahan. Ya, bagaimana sih untuk mencegah terjadinya kanker prostat? Karena kita tahu ya kalau misalnya semakin lanjutnya usia, semakin bertambahnya usia, itu sebenarnya risiko kanker prostat pada setiap pria itu akan meningkat gitu ya. Jadi pertama itu penting untuk melakukan diet atau pengaturan pola makan gitu ya. Jadi diet di sini bukan hanya diet untuk sekedar menurunkan berat badan, tapi diet yang mengatur pola makannya supaya menjadi lebih sehat. Yang pertama, misalnya hindari makanan tinggi lemak jenuh. Jadi pilih lemak-lemak yang baik ya, misalnya tinggi omega 3. Kemudian banyak makan sayur dan buah. Kemudian juga konsumsi makanan atau minuman yang banyak mengandung isoflavon, misalnya teh hijau, kedelai, dan juga olahan-olahan kedelai lainnya. Nah, kemudian paling penting juga nih untuk menghindari merokok, karena kita tahu tadi bahwa salah satu faktor risikonya itu merokok dan juga ada paparan bahan kimia dari rokok yang meningkatkan risiko terjadinya kanker prostat. Nah, kemudian karena tadi faktor risikonya juga ada terkait obesitas, maka harus menjaga berat badan supaya ideal. Tadi dengan cara misalnya diet atau pengaturan pola makan, kemudian olahraga yang teratur. Nah, kemudian yang keempat, ini adalah menghindari suplementasi vitamin E berlebihan. Kadang kita suka mencukupi kebutuhan vitamin dan mineral secara mungkin kita tidak sadari bahwa itu berlebihan. Nah, salah satunya adalah vitamin E.
Jadi lebih baik memang cukupi dengan sumber makanan secara alami ya, misalnya almond, bayam, brokoli, alpukat, dan lainnya, dibanding dengan mengkonsumsi suplementasi, tapi ternyata itu berlebihan. Nah, kemudian yang kelima yang penting sekali juga adalah screening kesehatan secara berkala, gitu ya, karena bisa saja misalnya ada seseorang yang memang punya riwayat keluarga, beberapa orang di keluarganya itu mengalami kanker, atau misalnya terutama kanker prostat. Nah, ini lebih baik melakukan screening kesehatan secara berkala. Jadi ketika sudah diketahui adanya risiko yang lebih tinggi atau mungkin sudah diketahui kanker prostat, itu akan diketahui secara dini, ya, secara lebih awal. Karena pengobatan kanker prostat yang diketahui secara lebih dini, itu tingkat keberhasilan atau kita sebut di sini survival rate selama 5 tahunnya itu dapat mencapai 100%.